Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan renungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan renungan pada malam hari ini, judulnya adalah Jangan Salahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan manusia, kita tahu tidak ada satupun manusia yang luput dari persoalan, dari masalah, dari tantangan hidup, ya, dari sakit penyakit sekalipun. Semua itu adalah peristiwa yang manusiawi, ya. Secara manusia kita harus menghadapi segala sesuatu itu, ya. Itu adalah sesuatu yang biasa di dalam kehidupan ini. Hanya di dalam menghadapi semua itu, bagaimana ya sikap kita untuk menghadapi itu. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita tentu tahu bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam kontrol daripada Tuhan. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, Allah kita merancangkan rancangan yang damai, rancangan yang sejahtera, ya. Bahkan masa depan kita penuh dengan harapan. Itu adalah rancangan Tuhan. Tetapi di dalam menjalani hidup ini, ternyata tidak sedikit dari kita yang harus menghadapi masalah, persoalan, tantangan, dan juga sakit penyakit yang saya sebutkan tadi. Itu ternyata manusiawi, saudara. Salah satu tokoh di dalam Alkitab yang pernah menghadapi persoalan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Dia menghadapi sesuatu yang di luar dugaan dia. Karena kenapa? Pada awalnya dia begitu, bahkan dipuji oleh Allah, ya. Dia orang benar, orang baik, orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan untuk dia dicobai oleh iblis. Jadi kita lihat di sini, persoalannya bukan kita mencari kambing hitam. Tetapi di sini kita melihat, jika ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, itu berarti ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang mau dengan katakan seenak hatinya lalu mencari-cari kesalahan daripada umat pilihannya lalu mulai mencobai mereka. Tidak. Istilahnya Tuhan tidak kurang kerjaan, saudara. Ya. Kita akan belajar dari seorang Ayub. Di dalam Ayub 10 ayat yang ke-8 dikatakan di sini, tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ini adalah ungkapan hati daripada seorang Ayub di saat dia begitu tertekan di dalam kehidupan dia. Bayangkan, saudara, semua anaknya mati. Harta kekayaannya habis. Dalam sekejap kita bisa maklumi keadaan ini. Dan sebagai manusia, ya, apapun dia, siapapun dia, saat-saat seperti itu, dia pasti akan berpikir, cari sumber dari penyebab ini. Dan dia mulai menyalahkan seseorang atau siapa saja. Dan Ayub dalam hal ini, dia justru menyalahkan Tuhan. Dia mengeluh, engkau yang membuat aku, tetapi justru engkau yang membuat aku menderita seperti ini. Kira-kira begitu. Lalu apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub selanjutnya? Bapak Ibu Saudara,
dia tetap harus menderita, dia tetap harus menghadapi tantangan itu. Dan apa yang terjadi? Ya, Ayub frustrasi, ya, semakin putus asa. Itu ada di dalam ayat yang pertama. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwa. Dia begitu pahit di dalam hidupnya, ya. Bosan hidup, putus asa. Nah, kita tahu banyak orang yang bosan hidup, putus asa, lalu mengambil sikap yang salah, yaitu bunuh diri. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Bayangkan, saudara. Ayub sampai menyalahkan Tuhan, kenapa izinkan dia lahir, bahkan menjadi manusia. Intinya begini, nggak perlu dia sampai lahir, keluar dari kandungan ibunya, kalau toh harus menderita seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam pemikiran kita, di saat-saat seperti ini, mungkin kita tidak menderita seperti Ayub, menderita versi kita sendiri. Kalau kita mulai mengeluh seperti ini, apakah itu benar, saudara? Bapak Ibu Saudara, Allah kita bukan Allah yang seperti itu, ya. Bahkan di dalam Ayub pasal 10 ayat ketiga dikatakan, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Dibandingkan lagi, saudara. Tuhan kok seperti itu terhadap aku, tetapi terhadap orang fasik engkau justru mendukung, ya, dikatakan di sini. Sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada banyak di dalam kehidupan kita. Justru orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, yang dikatakan kita orang fasik, orang jahat, justru didukung oleh Tuhan, katanya Ayub. Saudara, kita harus ingat, Allah menciptakan dunia ini bagi semua umat manusia. Bahkan Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, dan semuanya. Itu semua bagi semua umat manusia. Jadi semua umat manusia bisa merasakan semua hasil ciptaan daripada Tuhan. Tetapi pada saat seseorang menderita, kemudian dia melihat orang yang dalam tanda kutip justru tidak mengenal Tuhan, tapi hidupnya kok nyaman-nyaman saja, bahkan sangat berbahagia, kaya raya, harta melimpah, sehat. Tapi orang-orang yang justru mengenal Tuhan, seperti Ayub ini, ya, dikatakan bahwa dia taat kepada Allah, tapi dia justru menderita. Kemudian dia mulai berkeluh kesah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini tindakan yang keliru, sangat amat keliru, ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu, ya, Allah tidak punya rencana seperti itu di dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia dikatakan, ya, rancangan daripada Allah adalah rancangan damai sejahtera, ya, dengan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Allah merencanakan rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera dalam kehidupan kita orang percaya, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan Allah merencanakan masa depan setiap orang percaya, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah salahkan Tuhan. Kalau kita diizinkan untuk menghadapi seperti itu, mari kita mengucap syukur. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah di dalam segala perkara, di dalam segala hal, ya. Dan kalau kita mengucap syukur pada Tuhan, kita tahu bahwa Allah, ya, tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Roma 8 ayat ke-28 dikatakan, Allah turut bekerja. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara,
kita ini sudah terpanggil sesuai rencana dengan rencana Allah. Kita bahkan disebut sebagai anak-anak Allah, orang tebusannya. Tentu Allah tidak mempunyai rencana yang jahat terhadap kita. Bahkan dikatakan di sini ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau Tuhan izinkan terjadi masalah, persoalan, sakit, penyakit, tantangan di dalam kehidupan kita, percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Berarti Allah turut bekerja juga di dalam segala masalah kita. Ya, dalam segala sakit penyakit kita. Kita hanya perlu datang kepada Dia. Lalu kita mulai mengucap syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan untuk segala tantangan yang sedang aku hadapi. Ya. Tantangan yang sedang dihadapi oleh keluargaku. Karena aku tahu Tuhan mempunyai rancangan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah salahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berbuat salah. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah di dalam kontrol Tuhan, dan Tuhan selalu ingin mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan kalau toh kita harus menghadapi itu, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan bagi saya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.